Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Baitul Hakim, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ini kita sedang ngaji di masjid hujan. Nah, ini insyaallah mustajabah doanya double-double. Jadi sambil ngaji hatinya sambil melayangkan harapan-harapan, doa-doa kepada Allah nggih. Nah, insyaallah niki mustajabahnya double-double insyaallah. Ya, semoga segenap harapan baik kita semua segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin insyaallah. Beberapa kali sih kalau lagi ngaji di masjid hujan terus jamaah saya suruh doa, itu ada beberapa ngasih testimoni ya kok mustajabah, cepat dikabulkan itu maksudnya nggih. Jadi kita semoga Allah memberi kita semua ampunan dan pemaafannya, siha wal afiyah, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu kita jadi anak cucu yang salih, salihah, qurratu a'yun. Amin Allahumma amin insyaallah. Pasangan kita juga punya pasangan yang, kalau saya salihah, kalau jenengan saleh, yang qurratu a'yun juga. Amin Allahumma amin insyaallah. Pun masih melanjutkan kajian fikih wanita
Tadi saya ngobrol sama Pak Haji Udin, bab nopo niki lanjut mau Ustaz, nggih pun lanjut kalau terusaken. Soalnya di fikih wanita ini babnya banyak sekali, saya bilang gitu. Tergantung mau bahas apa. Nah, jadi kalau yang di paling belakang ini ada bab tentang wanita, politik dan jihad, wanita dan peradilan, terus hijab, berkaitan dengan masalah muamalah finansial, mudharabah, qard, rahan, wakal, macam-macam banyak ya. Nah, katanya yang ini termasuk yang jarang dibahas gitu, kalau bahas gitu. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang mandi sesudah berhentinya haid atau nifas apakah merupakan syarat sahnya puasa. Jadi nun sewu, misalnya jenengan yakin suci dari haid itu sebelum subuh, saat Ramadan misalnya atau mau puasa hari itu, apakah untuk sahnya puasa harus mandi dulu atau cukup niat puasa walaupun belum mandi karena kita mengedepankan sahur terlebih dahulu? Nah, ini pembahasan ini. Jika darah haid seorang wanita telah berhenti pada waktu sebelum terbit fajar, sebelum waktu subuh maksudnya, lalu dia belum sempat mandi melainkan sesudah terbit fajar, maka boleh baginya untuk berpuasa walaupun belum mandi, tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah suci dari sebelum subuh. Lalu dia belum sempat mandi ya, melainkan sudah terbit fajar. Jadi walaupun mandinya setelah terbit fajar, maka boleh baginya untuk berpuasa, tetap sah puasanya. Sebab tidak disyaratkan bagi orang yang berpuasa untuk terbebas dari keadaan junub atau hadas besar. Kalau sholat harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tapi kalau puasa walaupun sedang berhadas karena belum mandi maksudnya nggih, itu tetap sah puasanya. Sementara hukum wanita yang telah berhenti haidnya pada waktu sebelum fajar itu sama dengan junub, maksudnya sama dengan hadas besar. Sama dengan hadas besar. Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah telah mengetengahkan hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau yusbihu di waktu subuh junuban dalam keadaan junub min jima'in sebabkan jima, ghairah tilamin bukan karena mimpi basah. Summa yasum, dan beliau berpuasa fi Ramadhana di dalam bulan Ramadan itu. Jadi pernah beliau itu dalam keadaan masih junub, beliau belum sempat mandi besar, beliau tetap berpuasa Ramadan. Tentu kalau mau setelah subuh mandi terlebih dahulu. Nah, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi kita Muhammad SAW itu kalau nun sewu seusai berhubungan suami istri, kalau sedang tidak berkenan langsung mandi, beliau biasanya berwudu. Jadi kalau tidak berkenan langsung mandi, beliau biasanya berwudu. Nah, mungkin malam itu beliau termasuk yang tidak berkenan langsung mandi, tapi berwudu saja. Terus begitu waktunya sahur, mungkin beliau sedang mendahulukan sahurnya, baru kemudian beliau berpuasa dalam keadaan di waktu subuh itu masih dalam keadaan junub, baru beliau mandi besar untuk sholat subuh. Nah, jadi demikian juga wanita haid. Wanita haid misalnya kalau mandi malam itu, misalnya takut tidak keburu sahur, sementara dia sudah yakin suci, maka dia niat puasa Ramadan pada malam itu, terus kemudian bahkan mandinya misalnya sebelum sholat subuh, di waktu sudah masuk waktu subuh, itu tetap diperkenankan dan sah puasanya, tidak batal. Ya, Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim juga mengetengahkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha di mana dia berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in, beliau di waktu pagi dalam keadaan junub disebabkan jima', la hulumin bukan karena mimpi basah, summa la yuftir, dan beliau tidak
berbuka maksudnya tetap berpuasa maksudnya ya, wala yaqdi dan tidak mengqadha, berarti puasanya sah. Jadi puasanya nopo? Sah. Berikutnya keluarnya darah haid atau darah nifas membatalkan berturut-turutnya puasa kifarat. Kemarin kita membahas nih, di antara kifarat itu denda. Kalau orang senggama di siang hari di bulan Ramadan, itu di antara dendanya adalah puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Nah, berturut-turut 2 bulan berturut-turut. Ada lagi Bu yang 2 bulan berturut-turut. Tapi ini untuk laki-laki sebenarnya, bukan untuk perempuan. Yaitu zihar. Jadi itu diatur dalam surah Al-Mujadilah itu. Jadi kalau ada seorang suami bosan kepada istrinya, orang Arab dulu ngomongnya gini, anti alayya ka dhahri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Maksudnya dia mengharamkan istrinya untuk dirinya sebagaimana ibunya haram untuk dirinya. Itu kalau di dalam hukum Islam, kalau diniatkan sebagai talak itu jadi talak. Ya. Tapi kalau dia tidak meniatkan sebagai talak dan dia mau rujuk kembali kepada istrinya, ada dendanya itu. Nah, di antara dendanya itu puasa 2 bulan berturut-turut di antara dendanya. Nah, ya berat juga. Makanya suami hati-hati jangan sampai dengan dalih bosan kepada istri ngomong, kamu mah bagiku seperti ibuku misalnya. Itu hati-hati. Itu kalimat itu kalau diniatkan sebagai bentuk perbuatan zihar, maksudnya menyamakan istrinya sama dengan ibunya secara hukum, sehingga kemudian berarti bagi dia haram istrinya bagi dia, maka itu bisa terdampak kena hukum zihar. Tapi kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um saya baca, itu hanya berlaku untuk orang Arab dan yang sejenis orang Arab yang punya tradisi yang sama, di mana kalau bosan kepada istrinya dia ngomong, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Nah, itu orang Arab itu kalau bosan sama istrinya ngomongnya gitu. Kalau orang sini ngomong ke istrinya, dek, kamu kayak ibuku, itu bukan bosan, kangen sama emaknya gitu. Kan ada suami yang ngomong, kamu kalau gitu kayak ibuku perhatiannya itu. Itu bukan berarti menyamakan dengan ibunya, boten. Itu kangen sama emaknya itu suaminya itu. Biasanya ngoten. Gimana ini? Kan harus puasa berturut-turut. Berarti nggak bisa dong puasa berturut-turut 2 bulan bagi wanita yang kena kifarat denda ini misalnya. Misalnya tapi ini berturut-turutnya puasa kifarat denda dengan adalah wajib dilaksanakan berdasarkan nas Al-Qur'an. Dan makna berturut-turut adalah menyambungnya antara hari-hari puasa kifarat, sehingga tidak ada satu hari pun di dalamnya yang lowong dari puasa dan tidak melakukan puasa lainnya selain puasa kifarat. Namun jika tiba-tiba datang haid atau nifas, apakah berturut-turutnya itu dianggap terputus ataukah tidak? Menurut pendapat yang lebih rajih, yang lebih unggul, jika wanita yang tengah mengerjakan puasa kifarat lalu kedatangan haid atau nifas, maka dia hanya boleh tidak berpuasa sehari selama hari-hari haidnya atau nifasnya saja. Sehingga ketika haid atau nifasnya sudah berhenti, maka dia lalu meneruskan berturut-turutnya puasa yang tengah dikerjakannya, disesuaikan dengan hari-hari yang sudah berlalu di mana dia berpuasa di dalamnya. Jadi ketika dia sedang haid, dia break dulu, nanti sambung lagi gitu. Ya kayak kalau jenengan puasa Daud itu, jenengan ada yang puasa Daud misalnya, kan sehari puasa, sehari tidak, sehari pas haid ya libur dulu, nanti sambung lagi. Tapi yang ngambil denda puasa 2 bulan berturut-turut jarang ini. Jarang. Mungkin ada tapi jarang. Lebih enak ngasih makan 60 orang miskin ini. Kan kemarin dendanya kan bisa napa? Kalau enggak puasa 2 bulan berturut-turut, bisa napa Bu? Memberi makan 60 orang miskin. Satu orang miskinnya 1 mud, 1 liter beras. 1 liter beras itu kali 60 liter berarti 60 liter anggap plus lauknya lah 10.000 masing-masing, ya berarti 600.000. Pinten Bu? Betul 600.000. 600.000 nggih. 600.000 lah plus lauknya per liternya 10.000 lah misalnya gitu. Itu kalau mau ngasih lauknya, kalau nggak ngasih lauknya ngasih berasnya aja juga nggak apa-apa. Itu ya 60 liter. Terus dikasih ke fuqara masakin, bisa ke 60 orang.
Bisa ke satu keluarga yang isinya 5 orang tapi senilai 60 liter itu tidak apa-apa juga. Niatnya apa? Bayar kafarat denda. Denda apa terserah. Termasuk denda pas waktu jebol di siang hari bulan Ramadan senggama dengan suami. Tapi ada pendapat yang mengatakan yang kena denda itu bukan istri sebenarnya, suami. Jadi yang kena denda itu bukan istri. Jadi bukan berarti dua-duanya bayar, tapi suami aja yang bayar. Kenapa? Karena yang biasanya sih yang ngajak suami, biasanya itu. Tapi di sini mungkin termasuk yang berpendapat bahwa dua-duanya kena aturan itu. Iya, jadi kalau untuk yang ngasih makan itu nggak langsung nggak apa-apa, dicicil hari ini 10 orang, besok 10 orang sampai 60 orang, 6 hari berarti. Boleh tidak apa-apa. Dicicil boleh tidak apa-apa kalau kan ada beberapa jamaah saya itu yang ngomong ke saya, kalau saya nitip kafarat 60 orang, ustadznya pasti senyum katanya. Kenapa? Berarti habis melanggar ya gitu. Supaya nggak ketahuan sama ustadznya, terus dicicil. Jadi misalnya ke ustadz ini 10, nanti ke ustadz sana 10, ke ustadz sana 10 untuk disalurkan ke fuqara masakin biar nggak ketahuan kalau habis jebol itu seperti itu. Karena kalau ngomong ustadz nitip 60 itu saya masih senyum, dah habis jebol. Itu seperti itu. Tapi tidak usah malu, namanya sudah terlanjur, yang penting kita tobat terus bayar dendanya, nggih. Nah, itu seperti itu. Jika darah haid atau darah nifas berhenti di siang hari bulan Ramadan, bagaimana? Jadi di tengah-tengah bukan puasa, tiba-tiba di tengah hari bulan Ramadan haidnya darahnya berhenti. Jika darah haid atau darah nifas berhenti di siang hari bulan Ramadan, maka wanita yang bersangkutan tidak wajib menahan diri dari makan atau minum di sisa waktu siang hari itu. Jadi maksudnya kan ibu udah nggak puasa dari awalnya kan karena haid atau nifas, terus tiba-tiba suci. Apakah terus berlaku larangan tidak boleh makan dan minum misalnya? Enggak, tetap silakan makan dan minum seperti biasa, dan karena memang status ibu nggak puasa dari awal. Memang ada begini bu, di fikih itu ada begini. Pernah menurut satu riwayat ya, Nabi kita Muhammad SAW itu dalam satu perjalanan itu tidak kuat, betul kuat, di fikih sunnah itu ada, tidak kuat. Terus beliau membatalkan puasa. Nabi harus pernah nggak kuat bu, supaya kalau umatnya nggak kuat ada contohnya. Akhirnya Nabi membatalkan puasa dan beliau memerintahkan para sahabat untuk membatalkan puasa, tidak boleh maksakan diri gitu. Nah, namun setelah batal itu beliau nggak makan minum lagi sampai nanti maghrib. Nah, tapi nanti diqadha di hari yang lain. Bisa dipahami nggih? Itu kenapa? Karena awalnya memang niatnya puasa gitu loh. Itu mirip anak-anak kita yang puasa setengah hari itu ya. Ya masih belajar itu. Nah, itu zuhur mereka makan atau minum, nanti stop dulu sampai nanti maghrib baru makan lagi. Semacam itu. Tapi sebenarnya ngeten Bu, rumusnya ngeten. Kalau untuk wanita haid atau wanita yang nifas kan memang dari awal dapat uzur, dapat keringanan dalam agama untuk tidak puasa. Karena dapat keringanan, kok tiba-tiba suci di tengah hari, di sisa harinya tetap boleh makan dan minum, karena bukan tidak berpuasa itu, tapi karena memang dapat uzur, dapat keringanan untuk tidak berpuasa. Itu seperti itu. Nah, sementara kasus yang tadi Nabi Aukamakal itu melanjutkan puasanya walaupun kemudian beliau nanti mengganti di hari yang lain, itu konteksnya memang awalnya puasa terus dibatalkan karena tidak kuat, terus dilanjutkan lagi tapi nanti diganti di hari yang lain. Konteksnya gitu. Maka jenengan kalau safar, sebenarnya kalau safar nggih, dari awal memang tidak puasa karena ngambil rukhsah, tidak puasa, ibu terus makan minum tidak ada masalah sebenarnya. Tapi nek menawi jenengan niatnya awalnya puasa, di tengah perjalanan lihat orang-orang pada makan semua, ini aduh kok nggak kuat juga, akhirnya makan kan, dibatalkan gitu. Nah itu ya benar batal, tapi setelah itu jangan makan lagi sampai maghrib kalau bisa. Memang nggak wajib sih, cuman itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW aukamakal. Hitung-hitung mentaati perintah Allah, tapi tetap ada kewajiban mengganti gitu. Kenapa? Karena sudah batal, karena sudah batal gitu. Kecuali nggak sengaja
Kalau nggak sengaja nanti beda bab, itu namanya rizki. Nggak sengaja. Saya di pesantren dulu Bu, pas saya pesantren dulu jadi Python Probolinggo itu ada cerita santri awal-awal Ramadan dia bagian belanja di pasar, pulang-pulang nenteng es masuk pesantren sewantai gitu. Awakmu gak poso? Kata santri, astagfirullah, lupa. Tadi habis bakso 1 mangkok tadi sama lupa. Iya, lupa kalau Ramadan awal kan kadang iya ngoten niku lah, kadang lali. Wah, lupa kalau puasa. Pede menenteng es masuk ke pesantren. Nah, itu cerita itu macam-macam nggih. Allahu Akbar. Jika darah haid atau darah nifas berhenti di siang hari di bulan Ramadan, maka wanita yang bersangkutan tidak wajib menahan diri dari makan atau minum di sisa waktu siang hari itu, melainkan dia boleh makan minum sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang tidak sedang berpuasa, sebab tidak ada satu nas pun yang memerintahkan wajibnya menahan diri dari makan dan minum bagi orang yang udzur tidak berpuasanya itu telah berhenti atau hilang di siang hari itu. Jadi dengan kata lain, walaupun suci tapi itu masalah di tengah hari di bulan Ramadan, berarti statusnya dia masih mendapatkan udzur untuk tidak puasa. Berarti dia masih boleh makan dan minum walaupun statusnya siang itu dia sudah suci karena sebelumnya dia adalah haid, itu wanita yang haid. Apakah boleh seorang wanita berniat tidak berpuasa di tanggal yang biasanya dia kedatangan haid, sementara niatnya dilakukan sebelum haidnya datang? Biasanya tanggal ini saya haid. Itu saya ngerti nggih? Boleh enggak dari awal malam Ramadan dan niat enggak puasa? Enggak boleh, tetap harus niat puasa. Adapun kok tiba-tiba haid ya dibatalkan. Kalau enggak haid ya berarti puasa terus. Yang kadang ibu-ibu kesel itu maghrib kurang 5 menit tiba-tiba haid, tidak apa-apa, tetap dapat pahala, nggak usah khawatir. Nah, nanti diganti di hari yang lain. Karena kita ngeten nggih, ada beberapa yang kadang kesel itu udah kurang dikit lagi tahu-tahu mens itu. Ya sudahlah, tetap dapat pahala mentaati perintah Allah untuk puasa. Sebenarnya sama dengan bapak-bapak yang kerja berat ya. Saya pernah dapat cerita dari jamaah saya yang kerja di pabrik baja. Beliau itu nggak ada shiftnya itu. Kerjanya mesti pagi sampai malam lah, atau sampai sore. Dan itu panas. Dan kalau bulan Ramadan beliau nggak kuat. Beliau nanya ke saya, boleh nggak Ustaz kalau saya dari awal memang nggak usah puasa karena pasti nggak akan kuat. Saya jawab, tetap puasa Pak, saya bilang gitu. Wajib puasa tetap. Bapak kerja aja, tidak apa-apa seperti biasa. Adapun di tengah-tengah kerjaan Bapak tidak kuat, ya minum batalkan. Jadi jangan kemudian Bapak dari awal membatalkan itu. Sama pekerja-pekerja kasar yang lain. Walaupun sih idealnya saya bilang Bapak ngajukanlah ke perusahaan itu untuk cuti atau ganti shift supaya Bapak bisa puasa, saya bilang gitu. Atau cari kerjaan yang lain aja, saya bilang gitu. Nah, karena ya oke mungkin susah mungkin atau apa, tapi ya sudahlah. Kalau memang jawaban hukumnya tadi itu, Bapak tetap puasa aja. Nah nanti diganti di hari yang lain. Kalau pas Bapak libur atau pas Bapak dapat cuti itu Bapak ganti puasa di hari yang lain. Ini fakta ya, ada sebagian orang itu yang termasuk pekerja-pekerja kasar yang lain. Jadi dari awal niat puasa tetap, niat saum. Adapun di tengah-tengah hari nun sewu kok boten kuatnya dibatalkan, ngaten nggih. Tidak diperkenankan bagi seorang wanita yang mengalami kebiasaan haid selama beberapa hari tertentu untuk meniatkan diri tidak berpuasa di hari yang biasanya pada tanggal atau hari tersebut dia kedatangan haid, hanya dengan berdasar pada keyakinannya bahwa tanggal atau hari itu biasanya merupakan hari pertama haidnya, di mana niatnya itu dilakukan sebelum haidnya betul-betul datang. Melainkan hendaknya dia tetap meniatkan diri untuk berpuasa selama haidnya belum benar-benar datang. Namun jika di tengah puasanya haidnya lalu datang, maka dia harus membatalkan puasanya di hari itu. Bisa meleset nggak Bu perkiraan datangnya haid itu? Bisa, karena bisa maju bisa mundur nggih. Nah itu mirip dengan gini lah Bu.
ada orang diundang walimah. Biasanya jamaah nanya saya, Ustadz ini saya lagi puasa bid, puasa tengah bulan. Baru sehari puasa, besok Sabtu sama Ahad ada kondangan Ustadz, walimah. Kan prinsipnya kalau kita mendatangi walimah, Nabi membatalkan puasa. Jadi Nabi itu Bu kalau mendatangi walimah itu undangan makan-makan gitu. Nah, itu Nabi biasanya membatalkan puasanya. Jadi Nabi tetap puasa, datang ke walimah dibatalkan puasanya dan beliau merintahkan para sahabat membatalkan puasanya. Itu kalau walimah itu napa undangan makan-makan nggih, undangan makan-makan. Karena kalau kita nggak makan mesti gelakno sing mengecewakan yang ngundang gitu. Tapi tolong bedakan Bu antara undangan makan-makan sama undangan yang ada makannya, itu beda. Beda, jadi undangan makan-makan sama undangan yang ada makannya itu beda. Kayak misalnya pengajian begini, misalnya nggih, kita kan niatnya ngaji. Kok ada pun misalnya tiba-tiba dengan izin Allah ada makanan, itu namanya undangan yang ada makannya. Bukan undangan makan-makan. Kalau itu sebaiknya tetap puasa, kalau puasa sunnah. Tetap puasa sebaiknya. Jenengan acara pengajian kayak tadi Maulid Nabi, sebagian hadirin Maulid Nabi ya, kan acara pengajian. Cuman ada konsumsinya misalnya, itu sebaiknya tetap puasa. Kenapa? Karena itu bukan undangan makan-makan, undangan yang ada makannya. Jadi beda nggih? Undangan makan-makan sama undangan yang ada makannya. Tapi kalau puasa sunnah mau dibatalkan ya nggak apa-apa juga. Nah biasanya orang nanya, gimana Ustaz baiknya? Apakah saya tetap niat puasa karena mau mendatangi walimah, atau sebaiknya saya nggak usah puasa dari awal? Saya bilang tetap puasa aja, nggak apa-apa. Kan belum tentu datang walimah juga. Kan bisa saja ada udzur ya. Kayak contoh jamaah saya itu dapat undangan di Halim. Udah jalan, kena mau macet pakai dal, macetnya itu. Kena macet, nama pakai dal, saking macetnya. Akhirnya nggak nyampe itu. Akhirnya nggak jadi kan? Ya karena nggak jadi, ya wes tetap puasa. Nah itulah hikmahnya. Karena walaupun kita udah niat datang ke walimah, belum tentu kita jadi ke walimah, belum tentu. Kan bisa aja ada udzur nggih. Ada udzur napa macet ta napa ngoten niku. Nah sebaiknya tetap puasa. Adapun sampai batalkan puasanya. Kenapa? Karena mendatangi walimah. Saya ulang, walimah itu secara bahasa artinya undangan makan-makan, itu walimah. Yang syar'i itu dalam Islam walimatul urus terutama. Nah, terus kedua wakiroh. Wakiroh itu undangan makan-makan menempati rumah baru. Nah itu wakiroh, itu sunnah dalam mazhab Syafi'i itu. Nah kalau walimah yang lain itu walimah umum berarti, bukan walimah khusus. Ya intinya undangan apa? Makan-makan. Pokoknya kalau undangan makan-makan batalkan nggih puasa sunnahnya. Kalau puasa wajib terus, misalnya qadha misalnya, teruskan kalau itu. Atau puasa nadar teruskan kalau itu. Bon, lanjut. Apakah wanita istihadhah juga harus membatalkan puasa wajibnya? Istihadhah itu bukan haid, tapi keluar darah seperti haid. Secara kasarnya itu darah penyakit. Ngeten nggih, ngeten rumusnya ngeten. Kalau ada wanita usianya belum 9 tahun, belum genap 9 tahun, tiba-tiba haid, itu namanya napa? Istihadhah. Yang kedua wanita hamil. Wanita hamil kok haid, itu istihadhah. Nggih, wanita hamil kok haid itu istihadhah. Itu darah penyakit. Jadi harus diperiksa ke dokter niku. Kenapa kok wong hamil kok haid itu? Periksa, itu bukan haid, itu istihadhah. Jadi pertama wanita yang usianya belum genap 9 tahun nggih, kok haid itu namanya napa? Istihadhah. Atau wanita hamil kok haid itu namanya napa? Istihadhah namanya. Terus maksimalnya haid kalau dalam mazhab Syafi'i itu 15 hari. Kok 15 hari lebihnya itu namanya istihadhah. Istri saya itu pernah pas mau hamil anak pertama, itu haidnya sampai 21 hari. Nah, berarti yang dihitung haid cuma 15 hari. Terus sisanya itu adalah napa? Istihadhah namanya. Istihadhah. Atau pakai kaidah ini, kalau memang rutin haidnya nggih,
pakai kaidah al-'adatul muhakkamah. Kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Ya, jenengan haidnya biasanya 7 hari. Kok tiba-tiba hari ke-8 kok masih haid? Berarti yang ke-8 itu sudah istihadhah. Kalau pakai kaidah itu tapi. Kalau pakai kaidah itu. Jadi jenengan begitu masuk hari ke-8 dulu mandi aja, terus sholat seperti biasa atau puasa seperti biasa. Tapi saya kurang sependapat kalau ini main pukul rata ya. Kenapa? Karena bisa jadi buat adat baru. Kan ada orang yang bikin kebiasaan baru kan. Bisa jadi yang biasanya 7 jadi 8 kan bisa saja. Nah, makanya saya tetap pakai rumus yang itu aja. Kalau masih belum 15 hari, sabar saja. Mungkin itu memang masih haid. Kalau 15 hari masih lewat, lewatnya itu sudah istihadhah. Kalau begini, lain lagi Bu. Ibu suci, ibu haid, biasanya 7 hari. Begitu 7 hari ibu suci sudah itu, suci itu. Yakin dah suci, ibu mandi, udah mandi. Begitu Bu mandi, besoknya keluar lagi. Pertanyaannya yang keluar apa dulu itu? Kalau yang keluar sufroh wa kudroh, bercak kekuningan dan kecoklatan, bercak loh ini bukan darah, maka teruskan puasa tidak apa-apa. Nun saya ulang, ibu biasanya haidnya 7 hari. Suatu saat ibu 7 hari memang betul-betul 7 hari suci ingatan nggih. Terus ibu mandi, udah mandi. Besoknya tiba-tiba keluar lagi. Pertanyaannya keluarnya apa? Kalau keluarnya sufroh wa kudroh, sufroh itu kekuningan atau kecoklatan, bercak lagi, bercak noda itu, maka teruskan saja puasa tidak apa-apa. Tapi kalau keluarnya darah, ibu kenal ini darah haid ini, berarti ibu haid lagi berarti itu. Karena masih hitungan 15 hari. Masih hitungan berapa Bu? 15 hari masih. Ngoten. Adapun kok sudah lewat 15 hari, ya itu sudah istihadhah namanya. Abaikan saja itu. Ngoten nggih rumusnya nggih. Ini yang bagi yang kalau udah menopause mboten masuk. Yang masih produktif ini. Ngoten nggih. Nah, jadi kalau istihadhah tetap puasa seperti biasa. Wanita yang mengalami istihadhah tidak perlu membatalkan puasanya. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Hamnah binti Jahash untuk tetap mengerjakan sholat dan puasa di saat dia mengalami istihadhah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Bukhari, Abu Daud, Ahmad dan At-Tirmidzi. Intinya tetap puasa mawon, boten usah dibatalkan. Selanjutnya puasa dan hubungan suami istri. Ya, puasa dan hubungan suami istri. Ini dendanya agak berat ini. Berangkat dari keyakinan bahwa dorongan seksual memiliki pengaruh yang kuat dan merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam setiap diri manusia, yang terkadang hal itu sangat dominan dalam mempengaruhi langkah dan sepak terjangnya, maka Islam sangat memperhatikan hal satu naluri manusia yang satu ini. Islam itu tidak tabu Bu bicara masalah hubungan seksual. Perkara-perkara yang hubungannya dengan seksualitas, Islam tidak tabu membicarakannya. Yang pertama kali memulai tabu membicarakan hal itu Ratu Inggris. Ratu Inggris, maka itu dosanya Ratu Inggris itu. Orang malu membicarakan masalah seksualitas depan umum. Tapi tentu dalam konteks yang sewajarnya dibicarakan ya, duduk ngomong sing rotok-rotok sing aneh-aneh niku mboten. Kan wonten sing ngomongnya kok usruh niku mboten niku. Maksudnya bicara masalah seksualitas yang memang sepatutnya itu dibicarakan, terutama berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Nah, dan karena ini perkara sesuatu yang prinsip, salah satu hal yang asasi dari manusia, sebagaimana naluri makan dan minum, naluri tidur, termasuk naluri seksualitas. Makanya Islam tidak tabu membicarakannya. Makanya kalau ada istilah pendidikan seksualitas itu jauh sebelum para pakar-pakar hari ini membicarakannya, Islam sudah mengajarkan hal itu tentang batas-batas. Tentang batas-batas di mana bolehnya anak perempuan dilihat oleh bapaknya atau sebaliknya
ibu dilihat oleh anak laki-lakinya, itu sudah ada rincian-rinciannya. Sampai pada batas kapan misalnya anak itu sepatutnya bukan lagi ibunya yang bla 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 misalnya, atau bukan lagi bapaknya kalau anak perempuan bla bla, itu ada aturan-aturannya sebenarnya. Nah, cuman saya ulang sekali lagi, ya tadi karena sebagian orang anggap itu perkara tabu, kadang orang malas membicarakannya. Padahal dalam Islam itu termasuk hal yang dibicarakan. Bahkan ada kitab-kitab khusus Bu yang membahas masalah itu. Karena itu perkara-perkara yang asasi bagi manusia berkaitan dengan hasrat seksualitas bagi setiap insan, itu seperti itu. Makanya Islam itu mengatur semuanya supaya sesuai dengan tuntunan syariat. Itu ngoten. Terus kemudian maka Islam dalam tatarannya Islam telah memposisikan pentingnya menselaraskan dorongan seksual tersebut dengan segala macam ibadah serta berbagai amalan yang telah disyariatkan dengan cara yang tepat sehingga dorongan seksual tersebut tidak dikekang sama sekali ataupun diputus habis dengan dalih agar bisa melaksanakan ajaran Islam secara sempurna. Jadi Islam tidak memangkas habis hasrat seksualitas itu, sebagaimana di agama sebelah itu kan ada yang begitu ya. Jadi tokoh agamanya nggak boleh kawin misalnya, apa macam-macam. Islam tidak menginginkan seperti itu. Tapi Islam juga tidak seperti kelompok tertentu yang free sex, koyok seperti binatang, naudzubillah. Itu juga enggak. Islam itu di tengah-tengah. Ini ada hasrat seksualitas yang mesti disalurkan dan Islam mengaturnya. Nah, cuman memang begini Bu, nanti ada beberapa amalan ibadah yang ketika itu dilaksanakan itu tidak boleh terjadi, termasuk permulaannya, mukaddimahnya, atau hal-hal yang akan menyebabkan terjadinya senggama itu. Contoh ketika ihram, tidak boleh itu ketika ihram. Itu sanksinya berat loh kalau ihram sampai pas ihram belum tahallul tsani, kalau haji misalnya baru tahallul awal, kok kemudian nun sewu terjadi hubungan suami istri, itu yang saya tahu damnya itu sapi, damnya itu bukan kambing, itu pelanggaran berat. Sanksi terberatnya hajinya batal. Sanksi terberatnya hajinya batal. Diulang tahun depan. Ngantri maneh Bu. Kecuali furoda. Nah, sementara kalau yang bersangkutan itu ikut pendapat yang kedua, yang pertama tadi cukup bayar dam, tapi damnya sapi. Berat nggih. Jadi ibu-ibu ini mahal juga ya. Satu pelanggaran sapi Bu. Jadi Mas Ibu, suami ibu, kalau Mas sapi loh Mas, satu sapi loh Mas. Jadi intinya itu damnya, bahkan bisa batal nih, bisa batal. Pun satu. Kemudian pada saat sedang iktikaf di masjid, tidak boleh ada aktivitas senggama di dalam masjid. Nggih. Walat kan wonten ayate nggih di Al-Baqarah ayat 187 niku, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian senggamai istri kalian sementara kalian iktikaf di masjid. Nun sewu nggih. Kalau bapak-bapak sini enggak kepikir lah Bu. Mosok yo Ustaz di masjid begitu. Lah iya bapak-bapak diskum makannya ongol-ongol sama nasi uduk. Lah orang Arab Bu, ini orang Arab makannya kambing. Satu kambing itu dimakan 4 orang, coba bayangkan. Kayak bumbunya panas-panas, yuk nopo. Mangane kurma pisan, minumnya air zam-zam. Wah, cek takon wong Arab ngoten nggih. Makane Quran wanti-wanti, niku konteksnya orang Arab atau yang sejenis orang Arab lah nggih. Wanti-wanti ojo sampai awakmu ngelakoni hubungan suami istri di masjid, diwanti-wanti. Mergo sing diwanti-wanti ini wong Arab. Lek orang diskum gak usah diwanti-wanti. Seorang bapak-bapak sini rata-rata sudah perjuangan hidup. Butuh perjuangan untuk hidup. Itu ada kadang enggak hidup-hidup, ngoten nggih. Pun lanjut. Kemana-mana ngomong. Terus apa lagi Bu? Puasa. Pas puasa dilarang nopo? Senggama, ngoten nggih. Pas puasa, karena kalau sampai senggama, kalau Ramadan enggak cuman batal, tapi ada dendanya, nggih. Sudah kita bahas dendanya kemarin itu, ngoten. Semoga hakikat ini memberikan kepada kita penjelasan yang sangat gamblang berkenaan dengan ibadah puasa
yang merupakan satu rukun dari rukun-rukun lainnya, di mana agama ini berdiri tegak di atasnya. Islam dengan mengakui adanya dorongan seksual yang kuat tetap membolehkan kepada suami istri untuk melakukan bagian-bagian dari aktivitas tersebut di bulan puasa, hanya saja dengan cara yang tidak melecehkan kesucian ibadah tersebut, juga tidak bertentangan dengan berbagai tujuan mulia yang karenanya ibadah tersebut disyariatkan. Dan karenanya Islam membolehkan suami istri untuk melakukan segala bentuk seksual activity dalam rentang waktu sejak tiba waktu maghrib hingga menjelang terbit fajar waktu subuh. Jadi di bulan Ramadan tetap bisa dilakukan hubungan suami istri, tapi waktunya bukan siang, antara maghrib sampai sebelum subuh, setelah maghrib sampai sebelum subuh, monggo sak karepmu, kira-kira gitu. Itu kira-kira gitu. Allahu Akbar. Ya nun sewu nggih, kan orang niku macem-macem nggih, kan macem-macem. Ya apalagi nun sewu, laki-laki itu kadang moro-moro muncul ngoten lho Bu. Lah niku ditunda malah ilang nih kadang ngoten. Kudundang-dang ngoten, lewong lanang ngoten. Nun sewu, makanya dalam hadis itu kalau suamimu ngajak kamu ke tempat tidurnya, turuti. Walaupun kamu sedang di dapur, walaupun kamu sedang berada di atas punggung onta. Itu maksudnya bukan berarti itu di dapur gitu, mboten. Bukan berarti terus di atas punggung onta terus gitu, mboten. Maksudnya segera, nggih. Mergo wong lanang lek gak ndang dituruti niku rada angel. Ngoten, mumpung ngoten. Memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan birahi bagaimana? Secara umum gini Bu ya, secara umum gini. Suami itu bagi ibu-ibu halal enggak? Halal. Istri bagi suami halal enggak? Oke, suami istri halal ya. Itu sama dengan gini. Depan saya ini ada air putih. Air putih ini halal loh mboten. Tapi di siang hari bulan Ramadan enggak haram juga sih sebenarnya, cuman kita dilarang. Ya, dilarang untuk sama ibu-ibu nun sewu nggih. Walaupun misalnya ibu-ibu itu bagi suami halal, tapi kalau siang hari bulan Ramadan usahakan jangan pakai pakaian yang seksi walaupun di rumah, nggih. Mentang-mentang di rumah siang hari bulan Ramadan depan suami pakai pakaian yang seksi meleketet misalnya, buat nggih, jangan sampai nggih. Tetap pakai pakaian sing ya walaupun enggak nutup seluruhnya, tapi sing patut lah nggih. Khawatir suami terganggu. Napa suami terganggu. Nggih, kalau zaman Pak Harto dulu. Kalau zaman sekarang kan sudah wallahu a'lam bishawab. Karena kan zaman Pak Harto kan masih muda. Memikirkan sesuatu berhubungan dengan birahi. Sekarang makanya gini, dalam Islam itu gini Bu. Ada istilah saddud dari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan dalam Islam itu. Jadi ada istilah saddud dari'ah, mencegah hal yang tidak diinginkan. Nah, yang dilarang kan aktivitas senggamanya. Maka segala bentuk aktivitas yang mengarah ke situ itu terlarang juga sebenarnya. Ngoten nggih? Memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan birahi di saat sedang berpuasa tidaklah merusak atau membatalkan puasa meski sampai keluar air mani. Sebab Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ufiya li ummati anil khata'i wan nisyani wa ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw takallam." Ufiya dimaafkan li ummati bagi umatku anil khata'i dari kesalahan yang tidak sengaja, wan nisyani dan dari salah, wa ma haddatsat bihi anfusuha dan dari apa yang dibicarakan oleh hatinya atau pikirannya, malam ta'mal selama tidak dikerjakan, au takallam selama tidak diucapkan. Diriwayatkan oleh Imam penyusun Kutubus Sittah dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi kita ini kalau nggak sengaja salahnya nggak berdosa. Satu, dimaafkan sudah. Yang kedua, karena lupa itu tidak berdosa. Yang ketiga, apa yang dipikirkan oleh hati dan pikiran kita, yang ada di pikiran lah ya,
itu tidak menjadi dosa kecuali selama itu tidak dieksekusi dalam bentuk perbuatan dan tidak pula dibicarakan. Maka kalau misalnya maaf nun sewu nggih, di siang hari Ramadan tiba-tiba kok maaf ya libido naik, terus kemudian hasrat seksual muncul dan kita berusaha menahannya, maka itu tidak ada masalah. Andaikan pun sampai maaf naudzubillah ya, sampai keluar, kalau laki-laki terjadi ejakulasi misalnya, atau untuk perempuan terjadi orgasme biologis misalnya, maka itu tidak membatalkan puasa kecuali itu disengaja keluarnya. Seperti maaf, kalau laki-laki melakukan aktivitas onani, kalau perempuan dia melakukan aktivitas apa? Masturbasi misalnya. Nun sewu, kalau sampai melakukan hal itu batal. Ini pendapat yang saya pilih. Walaupun ada ulama yang mengatakan tidak batal, tapi saya tidak sependapat. Saya lebih sependapat dengan yang mengatakan batal. Kenapa? Karena kalau disengaja masturbasi atau onani, berarti dia tidak menahan nafsu dan syahwatnya. Padahal puasa itu diantaranya adalah menahan nafsu dan syahwatnya. Makanya kalau ada orang kalau tidak nahan nafsu syahwat, tidak nahan nafsu dan syahwatnya, berarti ya dia berbuat sesuatu yang melanggar ketentuan puasa begitu. Makanya saya termasuk yang berpendapat, saya termasuk yang ikut pendapat yang membatalkan kalau keluar maninya itu atau orgasmenya itu dikarenakan aktivitas seperti masturbasi atau onani itu. Kalau enggak onani, enggak masturbasi tapi pegang-pegangan dengan suami gimana Ustadz? Kalau di dalam madzhab Syafi'i batal. Jadi misalnya saya nggih cekal pegang-pegangan sama istri, mah pengen mah, misalnya gitu ya. Saking pengen ini misalnya. Tapi pegang-pegang istri, cium-cium istri misalnya, atau cium-cium suami sampai nun sewu orgasme, batal kalau dalam madzhab Syafi'i. Kenapa? Karena ada aktivitas menyentuh, sentuhan suami ke istri atau istri ke suami sampai terjadi maaf orgasme, itu batal. Kalau dalam madzhab Syafi'i, kalau dalam madzhab Syafi'i batal itu. Karena itu termasuk disengaja namanya, termasuk apa disengaja. Diriwayatkan pula oleh, tapi kalau tidak menyentuh boten batal. Nun sewu nggih, nun sewu. Suami lagi hasrat, istri keluar dari kamar mandi kembenan tok. Wis kembenan melorot pisan misalnya gitu. Oh, nun sewu nggih, terus yang lanang misalnya. Sampai akhirnya nun sewu nggih terjadi maaf. Ini masalah fikih Bu ya. Maaf suami sampai terjadi ejakulasi. Maka puasanya tidak batal. Kenapa? Karena tidak ada aktivitas sentuhan. Tidak ada aktivitas sentuhan. Itu tidak batal. Tapi kalau ada aktivitas sentuhan tadi, itu batal. Secara fikih dalam madzhab Syafi'i itu yang saya tahu. Ngoten. Ning saya begini rada-rada mengarang-arang pas udan pisan, bahas ngono pisan. Diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dan Imran dari Imran At-Tabarani rahimahullah dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma dengan lafaz innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla tajawaza memaafkan li ummati bagi umatku amma haddatsat bihi anfusuha, terkait dengan apa yang dibicarakan oleh hatinya, malam takallam selama dia tidak ucapkan bihi, selama dia tidak berucap bihi dengannya, au ta'mal bihi atau mengerjakan dengannya. Jadi selama tidak dikerjakan, selama tidak diucapkan, maka hal itu masuk dalam kategori yang tidak berdosa. Bu, kalau pikiran kita dihisap ada dosanya, wah Bu, udah banyak dosa kita Bu. Ya, tapi bersyukurlah pada Allah lintasan-lintasan dalam hati itu tidak dihisap ya, kecuali kesombongan. Sombong itu ada hisapnya, riya, ujub, bangga diri, hasud, dengki itu ada hisapnya. Tapi ya unek-unek, kalau cuma unek-unek aja selama tidak terucap, selama tidak ada aktivitas yang mengarah pada perbuatan maksiat, maka itu tidak dihisap insyaallah. Nah, unek-unek dalam hati itu Bu, apa namanya? Bahasa Arabnya wijdan. Jadi ada sesuatu dalam hati itu. Kalau bahasa Indianya kuch hotahe itu. Nah, itu. Ada sesuatu dalam hati. Sementara itu di sisi lain tidak ada satu nas atau ijma' pun yang menjelaskan bahwa hal tersebut merusak atau membatalkan puasa.
Nah, jadi kalau cuma di pikiran tidak sampai terjadi aktivitas onani atau masturbasi, termasuk juga tidak ada aktivitas nun sewu bersentuhan, maka itu tidak membatalkan puasa walaupun sampai ejakulasi atau orgasme biologis bagi ibu-ibu misalnya. Terus memandang lawan jenis. Memandang kepada lawan jenis baik sampai keluar mani ataupun tidak, hukumnya sama dengan poin A, yaitu memikirkan, sebab tidak ada satu nas atau ijma' pun yang menjelaskan bahwa perkara tersebut membatalkan puasa. Hadis-hadis yang ada hanya menjelaskan bahwa perkara yang membatalkan puasa yang ada hubungannya dengan lawan jenis adalah jima', tiada lain. Tapi saya nggak sepakat dengan yang ini karena ada tambahannya, termasuk onani atau masturbasi. Saya semua ikut pendapat yang membatalkan. Terus yang kedua, tadi bersentuhan laki perempuan walaupun tidak sampai terjadi senggama, aktivitas itu kalau sampai keluar mani itu batal. Nah, saya ikut pendapat yang itu dalam mazhab Syafi'i yang saya pegang, Bu ya, dalam mazhab Syafi'i yang saya pahami. Terus saya mau terangkan dulu gini, Bu, perihal memandang. Bu, ini kan fikih ya. Kalau fikih memang nggak bahas pahala, Bu. Fikih itu membahas hukum, boleh tidak boleh gitu ya, wajib, haram, sunnah, makruh. Tapi semua tadi itu, Bu, walaupun tidak membatalkan puasa, kalau diperturutkan itu bisa merusak pahala puasa. Nah, ngoten loh. Jadi beda antara merusak puasa dalam arti batal dengan merusak pahala puasa. Aktivitas tadi itu yang bernada mesum tadi itulah saya ngoten nggih. Walaupun tidak diwujudkan dalam bentuk masturbasi, onani, bersentuhan dengan istri, tapi jelalatannya mata dan pikiran yang diliarkan itu kalau diliarkan boten ditahan nggih, itu merusak pahala puasa. Merusak pahala puasa itu bisa nggak dapat pahala sama sekali, tapi tetap sah puasanya. Atau dapat tapi nggak banyak dapatnya. Iya, tapi dapat diskon, dapat potongan, ya dapat potongan harga. Makanya nun sewu kalau bisa tetap ditahan nggih, jangan sampai diperturutkan. Caranya nopo? Beraktivitas. Apa baca Al-Qur'an, apa zikir, apa jalan-jalan, apa mesti ono apa carane lah supaya hasrat tadi itu teralihkan ke hal-hal yang lain. Jadi bukan yang tadi berbau mesum tadi itu. Ngoten. Jadi beraktivitaslah yang positif. Nopo lah untuk mengalihkan semua itu. Emang pikiran begitu itu kalau dituruti apalagi di kamar, wes monggo pikirannya macam-macam, mending keluar bismillah, baca Quran atau beraktivitas apa nopo masak walaupun masih lama buka puasanya, paling enggak ngupasi bawangnya dulu atau apa gitu. Supaya kemudian nun sewu boten kepikiran yang aneh-aneh niku nggih. Ngoten niku di antaranya. Mencium dan bercumbu selain jima. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini agak panjang, sebelum saya masuk ke ini mungkin ada yang mau tanya dulu mungkin. Tanya, protes, marah boleh kalau ada. Masalah itu masalah yang lain boleh, enggak harus masalah ini, masalah yang lain juga boleh monggo. Tanya, protes, marah boleh kalau ada. Kalau ada tapi. Kalau enggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas, monggo Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Kalau kulit ketemu kulit salamannya, itu dalam mazhab Syafi'i batal. Baik syahwat atau tidak syahwat. Dalam mazhab Syafi'i dulu ya. Tapi kalau tidak ketemu kulit, misalnya ibu pakai surban ya atau pakai sarung tangan atau apalah, nah, pakai surbannya suami, terus cium tangannya juga ketemu kulit kain tidak ketemu kulit itu tetap sah, tidak ada masalah. Memang ada pendapat dalam madhab Hanafi, jadi yang membatalkan itu syahwat. Jadi kalau nggak syahwat ya nggak batal. Terus ada pendapat dalam madhab Maliki tidak batal walaupun syahwat, karena yang membatalkan itu adalah senggama, kata Imam Maliki. Cuman kalau saran saya untuk kehati-hatian,
sebaiknya menggunakan kain pembatas untuk pas salamannya itu. Terus kemudian ibu sehingga bisa aman, artinya secara hukum tetap di semua pendapat tetap sah dan tidak batal wudunya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu nggih. Nggih sami-sami. Monggo yang lain silakan monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Bagus. Berarti Ibu mengamalkan salah satu sifat mandinya Nabi. Jadi Nabi itu sifat mandinya macam-macam. Ada yang seperti Ibu. Jadi non sewu urutan gini, Nabi itu kalau mau mandi junub, beliau cuci dulu tangannya. Non sewu, area kemaluan dicuci juga. Terus baru beliau wudu. Setelah wudu, beliau biasanya membasuh anggota tubuh, tapi jangan lupa niat ya, niat mandi ya. Anggota tubuh sebelah kanan, baru kemudian sebelah kiri. Itu seperti itu. Tapi ada nanti di hadis yang lain, yang Nabi itu nggak gitu. Beliau tetap cuci tangan dulu, terus nun sewu membersihkan area kemaluan, terus mandinya langsung bior. Ada yang begitu. Nah, jadi jenengan ibu termasuk yang mengamalkan salah satu dari sifat mandinya Nabi, dan itu betul, teruskan, tidak ada masalah, itu betul. Karena mandi besar itu rukunnya cuma dua, niat mandi, yang rukunnya yang niat sama meratakan air ke sekujur tubuh. Terus jangan lupa yakin bahwa punya dzan ya, keyakinan bahwa air sudah merata ke seluruh tubuh. Itu harus yakini, tanpa harus meneliti nggih. Kata emang durung tutup, enggak usah gitu. Pokoknya kita berusaha meratakan air ke sekujur tubuh. Saya kira itu. Nah, cuman gini, kapan hari itu sempat viral di media sosial itu, apa yang betul mandi dulu tanpa sabun atau dari awal sudah pakai sabun boleh apa tidak? Ada yang begitu kan? Ada perdebatan itu. Memang sih kalau mau aman tidak ada perdebatan, awal mandi itu tanpa sabun. Kita rakatan sekujur tubuh. Baru setelah itu pakai sabun. Ini pendapat yang paling aman memang. Tapi di dalam fikih mazhab Syafi'i, sependek yang saya tahu, sabun itu termasuk yang bercampurnya dengan air mujawir. Mujawir itu bertetangga, bukan campur ikhtilat yang nggak bisa pisah, tapi campur yang bisa pisah. Makanya ibu kalau ada air sabun didiemin lama-lama jernih. Kalau teh, kopi enggak, tetap hitam dia, walaupun mengendap itu tapi tetap putih, teh tetap kuning, tetap kayak gitu. Makanya sabun itu berarti termasuk yang tetap air yang bercampur sabun itu termasuk air yang suci, mensucikan, sehingga tidak ada masalah. Saya termasuk berpegang pada pendapat itu dalam mazhab Syafi'i, boleh, tidak ada masalah. Ngoten nggih Bu nggih, wallahu alam bisawab. Nggih. Monggo mau nanya apa? Oh, nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya, terus. Bagus. Secara umum dulu ya, yang sampai kepada kita dalilnya untuk orang tua yang meninggalkan sholat, pertama gini, meninggalkan sholatnya karena apa dulu? Kalau beliau karena koma, nggak sadar, pingsan misalnya, maka tidak ada hutang sholat beliau. Kenapa tidak ada hutang sholat? Karena beliau tidak sadar. Kenapa tidak sadar, tidak punya hutang sholat? Karena bukan mukallaf. Mukallaf itu orang yang sadar, ingatannya, terus kemudian sudah balik, akil balik. Itu syaratnya mukallaf. Orang yang dikenai beban hukum. Nah, sementara orang yang pingsan, orang yang koma, itu oleh sebagian para ulama, terutama Imam Suyuti yang saya tahu rahimahullah, beliau berpendapat itu statusnya seperti orang gila. Seperti orang gila. Ya, jadi seperti orang gila. Jadi dia dianggap
tidak punya hutang sholat karena bukan mukallaf. Kalau sampai wafat tidak punya hutang sholat. Tapi kalau beliau